Kekasih atau waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Dia memiliki nama lengkap Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Habib Syaihon sangat susah dicari, karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim Yaman sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah Wan Syaihon, tapi tidak terlihat oleh para jamaah." Ada beberapa karomah Habib Syaihon, inilah di antaranya. Kisah karomah pertama. Suatu ketika sebut saja si A bersama jamaah mau berangkat ke acara maulidan, lalu sambil lewat menyapa sang Habib Syaihon. "Habib, ayo kita ke maulidan nanti kemalaman." Maka Habib Syaihon menjawab sambil marah-marah, "Sudah sana berangkat, Kiai, ente aja duluan. Nanti aneh nyusul, berisik aja lu," sahutnya. Namun begitu si A tiba di majelis, betapa kagetnya, ternyata entah lewat mana Habib Syaihon sudah tiba duluan, bahkan sudah berada di deretan jamaah terdepan bersama para habaib dan ulama lainnya. Si A hanya berkata dalam hati, "Subhanallah," sambil senyum dan geleng-geleng kepala. Kemudian sang Habib menyalami para jemaah sambil memeluk dan berkata, "Ahlan wa sahlan, hehehe, barokah afwan aneh sampai duluan ente belakangan, kikikik, semuanya ayo, mari tafadol." Setelah selesai acara doa, dan hidangan sudah keluar, keunikan lagi terjadi. Semua hidangan yang ada di acak-acak Habib Syaihon, semua makanan dicicipi. Bagi yang belum tahu siapa beliau hanya bisa tercengang campur kaget. Si A sempat memberitahu kepada jamaah lain agar membiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Syaihon berdoa qomat kamit, terdengar sebaik, barakallah, insya Allah. Kisah karomah kedua. Ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi. Di waktu azan maghrib berkumandang tepat di depan musala, Habib Syaihon membawa gitar dan teriak-teriak di saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Maka tentu saja hal ini membuat sang marbot musala marah. Dengan lantangnya sang marbot itu mencaci maki Habib Syaihon habis-habisan. Tiba-tiba Habib Syaihon menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Dan tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Masjidil Haram di Makkah. Saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Makkah," ucapnya. Akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada Habib Syaihon. Kisah karomah ketiga. Ada sebuah rumah dari seorang keluarga miskin, dia hanya pedagang kecil di siang hari, tiba-tiba didatangi Habib Syaihon. Tanpa permisi dulu beliau langsung nyelonong masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dulu, beliau langsung menyantap makanan yang ada di meja makan. Akhirnya sang tuan rumah hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya, Habib Syaihon pamit, sambil berkata, "Terima kasih ya, assalamualaikum." Heran dan tak habis pikir tuan rumah hanya bisa melongo. Subhanallah. Anehnya, tak berapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang kecil itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Menurut segelintir orang yang paham artinya, jika seandainya tuan rumah tadi marah-marah dan tak terima, maka tidak akan menjadi kaya raya seperti sekarang. Kisah karomah keempat. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi bayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syaihon itu, namun diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Syaihon, lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah Habib Syaihon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis. Untuk dapat bertemu dengan Habib Syaihon mudah saja asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim, karena Habib Syaihon sering berpindah-pindah tempat. Kadang dia ada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur dan terkadang ada di Gang Nangka Bintara 3. Kalau bertemu Habib Syaihon akan disambut hadam, jin, di depan pintu dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengannya. Apapun kata-kata Habib Syaihon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.